Shalom Bapak Saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita memulai di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan ini kami boleh belajar bersama kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah selalu tepat dalam setiap keadaan, selalu tepat dalam setiap waktu yang ada, selalu tepat berbicara kepada umat-Mu di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Firman-Mu tidak pernah lekang oleh waktu. Kiranya Tuhan, Engkau memimpin kami, Roh-Mu yang kudus membuka hati pikiran kami untuk boleh dapat menerima kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Saudara. Dan firman Tuhan untuk hari ini adalah temanya, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup, sebagaimana yang Kristus nyatakan sebagai bagian dari pernyataan Yesus. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Mari kita mendasari firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 11 ya, Injil Yohanes pasal 11. Mari kita buka semuanya firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 32. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil kamu." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu Yesus belum sampai di dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau mau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saudara, ketika kita berbicara, ketika kita belajar tentang tema ini, aku adalah kebangkitan dan hidup. Saudara, zaman ini adalah zaman di mana kita begitu banyak informasi masuk, kita terima melalui media sosial, ya, melalui HP kita, ya, baik itu bentuk video kah, audio kah, suara, tulisan, liputan berita, poster, iklan, dan seterusnya. Begitu banyak sekali info-info seperti itu masuk, ya. Dan gak semua kita mau dengar, lihat, apalagi kita mau perhatikan. Biasanya kita akan memilih apa saja info yang saya suka, yang bermanfaat buat saya, yang relevan buat saya, yang nyambung dengan saya. Kalau kita merasa relevan, kita merasa connect, kita merasa nyambung dengan diri kita, maka kita akan lanjut melihatnya, membacanya, atau mendengarkannya. Tetapi kalau nggak relevan, kita akan abaikan. Kenapa begitu? Ya karena nggak relevan dengan saya, nggak relevan, nggak nyambung dengan apa yang sekarang saya hadapi. Beberapa waktu ini kita
terus membahas tentang the seven I am. 7 perkataan Yesus, aku adalah. Dari aku adalah roti hidup, lalu aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik. Dan saat ini Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara, pertanyaannya gini, ketika kita membahas tema ini ya, dan khususnya pada hari ini, akulah kebangkitan dan hidup. Apakah tema ini juga relevan? Relevan gak sih? Apa relevansinya tema ini dengan apa yang sekarang sedang aku hadapi? Apa relevansinya tema ini dengan apa yang sekarang sedang aku gumulkan? Kita percaya bahwa topik ini sudah ada, sudah dibuat memang sebelum wabah COVID melanda kita. Ya, melanda kota kita, melanda bahkan negara-negara di dunia. Dan kita percaya bahwa firman Allah tidak pernah lekang oleh waktu. Firman Allah tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah kadaluarsa. Ya, malahan firman Allah selalu relevan, selalu nyambung, selalu relevan dengan segala zaman dan dengan berbagai keadaan yang umat Allah hadapi. Kalau gitu sekali lagi pertanyaannya, kalau gitu apa relevansinya? Kalau gitu apa relevansinya? Apa kaitannya perkataan Yesus ketika yang mengatakan aku adalah kebangkitan dan hidup? Apakah itu relevan dengan pergumulanku saat ini? Mari kita cermati Alkitab kita. Mari kita cermati dalam ayatnya yang ke-21 di sana. Mari kita cermati. Di sana dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam ayat 21. Ketika Marta bilang begitu, dengan kata lain, Marta bilang, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Tetapi kan Tuhan, pada saat itu Marta lihat, Tuhan, engkau nggak ada. Engkau nggak ada. Dan saudaraku tidak tertolong. Aku menunggu-nunggumu, tetapi engkau tidak datang. Engkau nggak ada, dan sekarang saudaraku tidak tertolong. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, kata Marta. Tapi yang unik, saudara, mari kita cermati. Bagaimana dengan Maria? Bagaimana dengan Maria? Tadi kan Marta. Bagaimana dengan Maria? Coba kita perhatikan dalam ayat 32. Ayat 32 di sana dikatakan apa? Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kata per kata persis seperti yang Marta katakan. Maksudnya apa di sini? Kenapa ini diulang persis seperti itu? Kenapa kata-katanya bisa sama persis seperti itu? Ya, Yohanes ingin menekankan bahwa mereka berdua sama-sama sedang mempertanyakan kasih Tuhan. Sedang mempertanyakan kasih Tuhan. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi Tuhan, kau tidak ada, dan saudaraku tidak tertolong. Kalau kita perhatikan, ada juga tokoh-tokoh lain di dalam kisah itu. Yaitu siapa? Yaitu orang banyak yang saat itu sedang ada dalam perkabungan, ya, ikut dalam kedukaan Maria dan Marta. Kerabat, sahabat, orang-orang yang dekat yang mendukung mereka dalam kedukaan itu. Coba kita cermati juga bagaimana sikap mereka dalam ayat 36 sampai 37, ya. Coba kita cermati. Kata orang-orang Yahudi itu, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antara mereka berkata, ia memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak? Tidak sanggupkah ia bertindak? Sehingga orang ini mati. Sehingga Lazarus mati. Maka apa poin pertama? Apa relevansinya? Apa kaitannya kisah ini di mana Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup dengan pergumulanku saat ini.
Yang pertama, stop mempertanyakan kasihnya. Stop mempertanyakan kasihnya. Mari kita perhatikan. Dalam konteks ceritanya pada saat itu Lazarus sakit. Lazarus sakit, Lazarus adalah saudara dari Marta dan Maria. Mereka tinggal bersama. Mereka bertiga adalah sama-sama pengikut Yesus yang sangat Yesus kasihi. Ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus. Coba kita cermati dalam ayat 3-4. Ya, Yohanes 11 ayat 3-4 di sana. Dikatakan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kenapa nggak langsung aja pesannya, Tuhan, Lazarus sakit? Kenapa dia mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini seperti menggambarkan apa? Seperti menggambarkan bahwa penekanan orang yang kamu kasihi loh Tuhan sedang sakit. Sedang sakit. Seringkali dalam satu pemikiran yang normal secara manusiawi, ya kita pun bisa memikirkan seperti itu. Ya, kalau engkau mengasihi, sama seperti Maria dan Marta kita berpikir. Kalau engkau mengasihi, dia yang engkau kasihi itu sakit. Kalau engkau mengasihi, pasti engkau segera menyembuhkan Lazarus dong. Itulah cara kasih dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita. Tapi apa yang terjadi? Sudah berhari-hari ditunggu, Yesus tidak datang-datang. Bahkan kalau kita perhatikan sampai 4 hari, Yesus baru datang. Yesus baru datang. Bagaimana kita membayangkan Maria, Marta, dan kerabat besar yang ditinggalkan oleh Lazarus pada saat itu? Kekecewaan mereka. Pernahkah kita juga ada dalam keadaan yang sangat membutuhkan dan kita berkata, Tuhan, ini titik yang paling saya sangat membutuhkan Tuhan. Saya sangat membutuhkan Allah saat ini. Dan kita mendapati kok Allah tidak menolong ya. Kok Allah tidak menolong ya. Sehingga kita kemudian menjadi kecewa dan mempertanyakan kasih Tuhan. Seperti orang banyak saat itu juga berkata, tidak sanggupkah ia bertindak? Tidak sanggupkah ia bertindak? Semua orang pada saat itu, Marta, Maria, orang banyak yang berkabung, memiliki cara pandang yang sama, bahwa Yesus seharusnya menunjukkan kasihnya dengan cara yang ada dalam pikiran mereka saat itu. Sadar atau tidak, orang-orang saat itu mencoba untuk menentukan Yesus, sadar atau tidak. Ya, orang-orang pada saat itu sebetulnya sedang menentukan Yesus seperti yang ada di dalam rancangan otak mereka. Maka ketika Yesus tidak sesuai dengan jalan pikir mereka, mereka mempertanyakan kasih Allah. Mereka mempertanyakan kasih Allah. Tidak sanggupkah ia bertindak? Cara pikir seperti ini juga masih ada di zaman now. Yesus adalah Allah. Tapi ironisnya kok banyak orang yang memperlakukan Yesus untuk jadi seperti yang ada dalam pikiran, rancangan di otaknya. Yesus harusnya menolong dong. Mana nih katanya Allah mengasihi. Tetapi kisah ini memberi pelajaran yang penting buat kita Bapak Ibu. Bahwa stop mempertanyakan kasih Tuhan. Stop mempertanyakan kasihnya. Kenapa begitu? Mari kita merenung Bapak Ibu. Apa sih yang paling kita kasihi dalam hidup ini? Mungkin kita bisa menjawab A, B, C, D, banyak hal. Apa yang paling kita kasihi di dunia ini? Mungkin anak kita. Ketika anak kita sakit,
Kita akan melakukan apa saja. Kita akan lakukan apa saja demi dia bisa diobati. Berapapun harganya akan kita usahakan. Gimana pun caranya akan kita upayakan. Karena kita mengasihi anak kita. Apa yang Allah kasihi? Apa yang Allah kasihi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal rela diberikan untuk keselamatan manusia. Mari kita belajar untuk menghayati kasih Allah. Bahkan anaknya yang tunggal pun rela diberikan untuk menyelamatkan kita. Apa kita masih kalau begitu mempertanyakan di mana kasih Allah? Kita masih mempertanyakan di mana kasih Allah. Mari belajar untuk menghayati kasih-Nya. Dia Allah yang rela menjadi manusia. Bahkan rela mati untuk menggantikan kita menerima murka Allah. Jika anaknya saja, Yesus Kristus yang dikasihi itu, ia relakan, ia berikan untuk keselamatan kita semua. Maka kurang apa lagi kasih-Nya? Stop mempertanyakan kasih-Nya. Stop mempertanyakan kasih-Nya. Lalu yang kedua, lalu apa relevansinya? Apa kaitannya kisah ini dengan pergumulanku pada saat ini? Apa relevansinya kisah ini dengan pergumulanku saat ini? Yang pertama tadi stop mempertanyakan kasih-Nya. Yang kedua, hatinya, hati Allah, hati Tuhan sungguh merasakan penderitaanmu. Mari kita buka firman Tuhan, kita cermati dalam ayat yang ke-33 sampai 35. Mari kita mencermati Alkitab kita bersama. Dalam ayat 33 sampai yang ke-35. Dikatakan di sana ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia, Lazarus?" "Kamu baringkan," jawab mereka. "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Lalu diulangi dalam ayat 38 dikatakan di sana, maka masih gula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kata masih gula, saudara, kata masih gula ini mungkin sesuatu yang masih asing buat kita. Kita jarang mendengar kata ini. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menjadi suatu kata serapan dari bahasa asing. Apa maksudnya masih gula? Ini adalah sebuah gambaran ya, sebuah gambaran batin yang sedang sesak, berduka hati. Berduka hati. Seperti menggambarkan apa? Allah yang menangis. Yesus yang menangis pada saat itu. Seperti menggambarkan Allah yang menangis bersama dengan umatnya yang menangis. Allah yang menangis bersama dengan umatnya yang menangis. Begitu sangat kuat ditekankan dari keempat ayat yang barusan kita baca. Bahwa Allah sungguh merasakan penderitaan kita. Hatinya sungguh merasakan penderitaan kita. Itu poin yang kedua. Hatinya sungguh merasakan penderitaan kita. Maria berduka, Marta berduka, orang banyak berduka. Apakah Allah berduka merasakan duka itu juga? Seringkali bisa saja terjadi penderitaan menimpa orang percaya, orang yang dikasihi. Ya, sama seperti Lazarus, orang yang dikasihi Tuhan. Kita nggak kebal, kita bisa mengalami juga apa yang namanya penderitaan. Tetapi pesan ini seharusnya juga menguatkan kita. Bahwa Allah juga menangis bersama kita. Allah menangis bersama umatnya yang sedang menangis. Dia merasakan benar. Ketika kita merasa hati kita ada susah untuk bangkit. Hati kita rasanya susah untuk menjalani hidup.
Disinilah justru hati kita dikuatkan. Hati kita dikuatkan. Ia ngerti benar setiap tetes mata kita. Setiap tetes air mata kita. Tuhan sangat mengerti. Jadi poin yang kedua, hatinya sungguh merasakan penderitaanmu adalah bicara Allah yang berbela rasa. Allah yang menjadi manusia itu benar-benar merasakan. Ikut menangis bersama-sama dengan manusia yang berdosa. Dia tahu apa arti setiap penderitaan kita. Allah yang hatinya merasakan penderitaan kita adalah menggambarkan Allah yang berempati. Allah yang berbela rasa. Hatinya merasakan setiap tetes air mata kita. Begitu kuat, justru ini adalah sesuatu yang digambarkan di dalam kekristenan. Bagaimana dengan hati kita saat ini? Apakah kita juga tergerak untuk berbela rasa? Tergerak untuk berempati ketika ada orang menderita? Loh, aku sendiri kan juga menderita. Aku sendiri kan juga lagi menderita ini. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, belajar untuk berbela rasa, berempati. Syukur kalau kita masih ada berkat, ada materi masih bisa membantu. Tapi kalaupun kita nggak ada secara materi, setidaknya kita mendoakan, setidaknya kita memberi perhatian kepada mereka yang sedang dalam penderitaan. Bapak Ibu, tidak ada gambaran agama di dunia yang Allahnya mau berbela rasa, yang Allahnya mau berempati, yang Allahnya mau ikut merasakan apa yang manusia rasakan, yang Allahnya merasakan setiap penderitaan manusia, yang rela menjadi hamba dan bahkan mati demi umat yang dikasihinya. Ini ada dalam kekristenan. Sekaligus ini gue bicara kuat tentang apa? Tentang rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan. Tetapi tentu ini juga nggak berhenti sampai bicara tentang rasa kemanusiaan. Ya, nggak berhenti bicara tentang rasa kemanusiaan yang digugah. Betul, pada satu sisi Yohanes menggambarkan sosok Allah yang dekat dengan umatnya, seperti gambaran pribadi yang dekat dengan umatnya. Tetapi yang unik juga, Yohanes menggambarkan Allah yang dekat dengan umatnya. Ia juga adalah Allah yang agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang melampaui daya pikir kita. Allah bisa mengerti hati kita. Hatinya sungguh merasakan setiap penderitaan kita. Tetapi kitalah yang terbatas untuk dapat mengerti Allah. Ini akan terkait, Bapak Saudara, dengan poin kita yang ketiga. Apa relevansinya kisah ini dengan pergumulanku saat ini? Yang ketiga, percayalah Allah bertindak tepat di dalam waktunya. Di dalam waktunya. Mari kita cermati Alkitab kita dalam ayatnya yang ke-39 dan 40. Mari kita cermati, ya. Tadi Liturgos sudah membacakan buat kita. Ya, kita baca bersama dengan Liturgos dan sekarang kita akan cermati. Di sana dikatakan kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." 4 hari yang Marta bilang kepada Tuhan Yesus adalah bicara tentang apa? Tentang waktu yang sudah terlambat. Waktu yang sudah terlambat seperti pepatah mengatakan, seperti kayu yang sudah menjadi arang. Kita berapa hari lalu dapat kabar di dalam grup saudara kita dari GKRI di daerah Lampung mengalami kebakaran. Habis, dan kita lihat terbakar semua, kayu-kayunya sudah menjadi seperti arang. Apa yang terbenak dalam pikiran kita ketika kita melihat foto-foto itu, video itu, gambaran kebakaran yang terjadi saat itu? Apa yang terbenak dalam pikiran kita?
Sudah keadaan wabah seperti ini, kok ada masalah menimpa umat Tuhan seperti itu ya? Keadaan lagi wabah seperti ini. Kenapa Tuhan gak langsung bertindak menolong mereka, supaya mereka gak jadi kebakaran? Saudara, kadang penderitaan dan air mata bisa terjadi kepada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti keluarga dan seperti kerabat dari Lazarus yang mengalaminya. Lalu kapan waktunya Tuhan datang menolong? Yang pasti kita nggak bisa mengukur atau paksakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kita nggak bisa mengukur dan memaksakan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Pikiran kita kan maunya ketika waktu konslet, percikan api merembet, waktu itulah Tuhan bertindak. Langsung ditiup oleh Tuhan percikan apinya dan berhenti. Kita sadar atau tidak, kita terjebak pada fenomena mujizat yang harus datang waktunya dan menyelesaikan masalah. Kita melupakan apa yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Sadar atau tidak, kita seringkali terjebak pada fenomena mujizat. Bahkan kita memaksakan Allah untuk melakukan mujizat itu tepat dengan cara yang aku mau. Tepat seperti waktu yang aku mau. Kita maunya Tuhan bertindak dan masalah kita selesai dalam waktu yang kita prediksikan. Kalau diperhalus dalam waktu yang dinubuatkan, diterka. Saudara, bagaimana dengan COVID? Banyak sekali muncul prediksi bahkan nubuatan akan selesai. Tapi apa yang terjadi kita lihat? Apa yang terjadi? Tidak seperti yang diterka. Tidak seperti yang diprediksi. Kenapa? Karena Tuhan punya pertimbangan dan perhitungan waktu yang berbeda dengan kita. Jika begitu, apa yang harus kita lakukan? Belajar percaya bahwa Allah akan bertindak tepat di dalam waktunya. Waktu Allah justru akan memurnikan pikiran kita tentang apa yang terpenting di balik semua penderitaan itu. Seperti kisah Lazarus yang mati. Tidak ada satupun yang benar prediksinya bahwa Yesus pasti datang menyembuhkan. Apalagi ini yang sakit sahabat Yesus yang kekasih, Lazarus. Faktanya apa? Faktanya pahit. Faktanya Lazarus pun mati. Jika begitu berarti kisah Lazarus yang sakit lalu kemudian mati itu juga sedang membongkar cara pikir Maria, Marta, orang banyak tentang apa yang menjadi fokus mereka. Fokusnya ternyata bukan tentang mujizat seperti yang ada dalam pikiran mereka. Fokusnya bukan tentang itu. Jika kita salah fokus seperti itu, nanti yang ada adalah kekecewaan. Kita akan kecewa dengan prediksi yang sudah kita bikin sendiri, dengan terkaan yang sudah kita bikin sendiri. Yesus justru sedang menggiring mereka. Justru Yesus sedang menggiring mereka kepada apa yang lebih penting daripada mujizat kesembuhan. Kira-kira apa Bapak Ibu itu? Kira-kira apa? Mujizat kebangkitan Lazarus? Kalau boleh saya katakan bukan itu. Karena faktanya setelah Lazarus dibangkitkan pun, Lazarus pasti akan mati. Maria dan Marta, bahkan semua orang dalam kisah itu pasti akan mati. Kalau begitu, kalau bukan mujizat kebangkitan Lazarus, lalu fokusnya apa? Fokusnya sebetulnya adalah kebangkitan Yesus sendiri. Waktu yang dilihat terlambat itu dipakai oleh Yesus untuk apa? Menjadi kesempatan ia menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Buat Marta, buat Maria, buat orang banyak, waktunya udah terlambat. Tetapi waktu yang terlambat itulah dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya menyatakan apa? Menyatakan keilahian Yesus. Fokus orang banyak saat itu juga sebetulnya belum paham benar, menangkap apa yang Yesus maksud di balik kisah itu. Ya, pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, nanti akan terang benderang justru ditunjukkan melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan Yesus sendiri. Kebangkitan Yesus sendiri dari kematian. Ya, kalau kita lihat bagaimana Yohanes mendesain, mengelola, mengatur Injil Yohanes ini. Ada 7 mujizat, ada 7 tanda disebutnya. Ada juga yang kita pelajari, 7 pernyataan aku adalah, the 7 I am.
Ya, kita melihat 7 mujizat yang disusun oleh Yohanes itu merujuk pada satu fokus, yaitu apa? Merujuk kepada mujizat puncak, yaitu kebangkitan Kristus. Mujizat kebangkitan Kristus. Dan sekaligus 7 pengakuan Yesus, termasuk yang saat ini kita pelajari bersama, akulah kebangkitan dan hidup, dibuktikan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus benar-benar Allah. Melalui kebangkitannya itulah yang menjadi dasar hidup bagi kita semua umat Allah. Ketika orang berdosa bertobat lalu percaya kepada Yesus, ia mendapat hidup yang baru. Dan melalui kebangkitannya itulah juga menjadi dasar kebangkitan tubuh kita nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Sekali lagi fokusnya bukan pada kebangkitan Lazarus kalau begitu, tetapi pada pernyataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Pernyataan ini akan jelas, semakin jelas fokusnya ketika sekali lagi Yesus bangkit. Ia bangkit pada hari yang ketiga, tepat menggenapi nubuatan Allah, genap waktunya Allah. Itulah waktu Allah yang jauh melampaui waktu manusia. Manusia berpikir untuk keselamatanku kini, tetapi Allah berpikir untuk keselamatan seluruh umatnya dulu, kini, nanti, bahkan untuk kekekalan. Yesus berkata kepada Marta, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau gitu jelas fokus kita adalah tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah. Bagaimanapun keadaan waktunya, tetap percaya bahwa Yesus adalah Allah. Percayalah, Ia adalah Allah yang bertindak tepat di dalam waktunya. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Sudah 3 bulan dibatasi karena wabah. Ekonomi dan mata pencaharian terpukul, kena imbas. Anggota keluarga ada yang sakit dalam kondisi seperti ini. Bahkan ada juga yang kehilangan anggota keluarga, rekan, sahabat, orang yang dekat dengan kita di masa-masa seperti ini. Seringkali sebagai pengikut Yesus, kita seperti sedang memikul penderitaan, lalu kepikiran, wah, hancurlah saya sekarang. Seperti para murid saat itu yang terbatas, kita pun tidak lebih baik daripada mereka, para murid saat itu. Kita pun hanya bisa melihat waktu saat ini, tetapi Tuhan melihat seluruh waktu, dulu, kini, dan nanti, bahkan kekekalan. Tapi satu hal yang kita pelajari di sini, percayalah, sebagaimana Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, dan telah menjawab kesedihan seluruh umat manusia yang bergumul karena dosa. Allah menjawab pergumulan seluruh umat manusia melalui karyanya untuk waktu kekekalan. Pada sisi yang lain, ia juga, Yesus, peduli kepada umatnya yang sedang bergumul. Pernyataan Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup, juga menjawab kesedihan Maria, Marta, dan orang banyak saat itu. Demikian juga Roh Kudus yang saat ini sedang bekerja di dalam diri orang percaya, menghibur dan memberi daya bangkit untuk kita berdiri dan bisa melewati kesedihan ini bersama Tuhan. Percayalah, Allah memiliki waktu yang tepat dan brilian di dalam rencananya, di dalam waktunya. Ia bertindak tepat di dalam waktunya. Tindakannya selalu berdampak bagi umatnya yang sedang bergumul kini, nanti, bahkan untuk kekekalan. Percayalah, Allah bertindak tepat di dalam waktunya. Jadi apa inti pesan yang kita belajar bersama saat ini? Apa relevansinya, apa kaitannya perkataan Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup dengan pergumulanku saat ini? Stop mempertanyakan kasihnya. Yang kedua, hatinya sungguh merasakan penderitaanmu. Yang ketiga, percayalah, ia bertindak tepat di dalam waktunya. Saya akan menutup renungan ini melalui sebuah lagu yang liriknya saya merasa sangat menyentuh hati.
Liriknya berkata begini, pergumulan demi pergumulan datang menghancurkan hati kita. Kadang membuat mata kita sulit untuk melihat kebenaran. Tapi satu hal, Bapa kita tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Jalannya bukan jalan kita. Jadi ketika jalan kita mulai kelihatan buram dan suram, ingatlah kita tidak pernah sendirian. Jadi ketika kita tidak dapat mengerti jalannya, kita tidak dapat melihat rencananya, kita tidak dapat menemukan tangannya, percayalah pada hatinya. Trust his heart. Work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't press His hand, press His heart. He sees the master plan, and He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope, and our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last, and like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't press His hand, trust His heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand,
Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang boleh kami belajar bersama. Engkau adalah Allah, Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Seringkali kami juga tidak lebih baik dari Maria, Marta, dan orang banyak yang kadang mempertanyakan, meragukan kasih Tuhan. Tetapi Engkau adalah Allah yang hatimu merasakan setiap penderitaan kami. Engkau adalah Allah yang kami percaya bertindak tepat di dalam waktumu bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau memampukan kami, menuntun kami menjadi umat-Mu, menjadi umat yang dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.